Halo teman-teman, selamat siang. Siang ini aku ada di Kota Istimewa Yogyakarta. Nah, ceritanya tuh aku tadi subuh tuh berangkat naik kereta api dari Blitar, naik kereta api Doho, lalu oper naik kereta api Pasundan di Kertosono, nyampe sini sekitar jam 11:04. Nah, Lempuyangan sama sini tuh deket. Ini sekarang aku berada di depannya Balai Yasa Yogyakarta. Aku kesini itu sekalian nostalgia karena dulu waktu aku kuliah itu aku sering waktu jadi relevan garis keras sering liatin lokomotif yang test track di daerah sini. Kayak lokomotif yang habis perbaikan biasanya di test track di sini jalan gitu. Sambil makan es doger yang ada di depan Balai Yasa ini juga legend betul-betul, salah satu kuliner legendaris yang ada di sekitaran Jogja. Aku juga inget sih, aku belum bisa masuk di Balai Yasa ini karena kan emang peraturannya ketat. Kayak dapur perusahaannya KAI, lokomotif yang perbaikan di sana gitu kan. Satu-satunya cara biar aku masuk dan secara legal yaitu dengan Jumatan di dalam Balai Yasa. Jadi sekalian Jumatan sambil lihat lokomotif mana nih yang lagi diperbaikin. Nah, gitu teman-teman. Jadi kesini itu sekalian sama nostalgia. Dan abis ini sekitar jam 2 aku akan bergegas menuju ke Terminal Giwangan. Aku akan naik bus yang mana ini merupakan bus sleeper paling murah saat ini. Mungkin di Indonesia paling murah ini. Yang itu terus jadi kali ini. Oke, ini sekarang jam 14.08. Aku udah ada di Terminal Giwangan bareng sama Mas Bowo jalan lagi. Weh, aku baru tahu loh, selama aku kuliah di Jogja dan selama sering ke Giwangan baru tahu kalau ada parkiran motor di sini. Yang ngasih itu juga Mas Bowo ini, teman-teman. Biasanya kalau parkir tuh di luar sana ya, ternyata di dalam sini juga ada. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke busnya, karena tadi aku lihat di luar tadi udah nggak ada busnya ya untuk di poolnya Sinar Jaya di Giwangan. Tinggal Avante doang, kayaknya bisa udah ada di shelter sana deh. Belum, aku numpak sing jam burine iki. Burine iki 15.26 ya? Iki 15.26. Banyuwangi Yogyakarta, tarifnya piro Mas? Enggak salah, 200. Ekonomi, tapi kursinya 22 kayak patas. Via Situ Bondo apa Jember sih? Jember Ya? Bisa jadi alternatif buat teman-teman misalkan dari Jogja mau ke Banyuwangi, tarifnya 200.000 naik Akas Asri. Dapat Mercy tapi jamnya nggak tahu jam berapa. Jam pertama setengah 3. Setengah 3? Untuk sing jam kedua ki 16.40. 16.40 ya. Oke, sekarang kita menuju ke parkiran bus Akap di sana. Itu kelihatan pantatnya Sumber Alam tuh. Siang hari ini aku mau naik bus sleeper. Ini bisa dikatakan sleeper termurah yang ada di Indonesia ya. Yaitu PO Sinar Jaya yang memiliki rute dari Jogja sini menuju ke Jakarta, Lebak Bulus kalau nggak salah. Kalau ini turun di Lebak Bulus, kalau biasanya di harga sekitar 270 ribuan kita cuma dapat kelas eksekutif untuk bus rute Jakarta Jogja atau Jogja Jakarta. Ini kita dapat bus sleeper teman-teman. Aku jadi penasaran gimana sih rasanya naik bus sleeper termurah yang ada di Indonesia ini, yaitu PO Sinar Jaya. Di jalur keberangkatan ini ada 2 bus, Hiba sama Sumber Alam. Ini Sumber Alam Hino RK, single glass, cakep juga ya. Dari Jogja tujuan ke Ciledug. Ini sebelahnya ada Hiba Putra tujuan ke Sukabumi, sama-sama pakai Hino RK. Cuman yang ini Laksana, yang ini Adi Putra teman-teman. Kita sekarang menuju ke sana, ke tempat parkirnya bus Sinar Jaya.
Busnya udah ada atau standby di keberangkatan yang sebelah mana ini ya? Selatan di sini ada 2 Sinar Jaya dan yang akan aku naiki yaitu yang berbodi SR3 Suites Class Family. Sebelum berangkat naik busnya, aku akan nukerin tiket yang udah aku pesan di agen Sinar Jaya yang ada di terminal Giwangan ini teman-teman. Harganya coba tebak berapa? Ini murah banget untuk ukuran bis sleeper. Sambil nunggu jam keberangkatan bus, iseng-iseng aku mengamati keadaan sekitar terminal Giwangan. Kalau dilihat ya kayak gini tuh suasananya cukup sepi ya untuk sekelas terminal terbesar se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin salah satu faktornya ya kala itu pas bulan Muharram atau orang Jawa menyebutnya Suro. Ada kepercayaan atau kebudayaan pada masyarakat Jawa pada bulan Suro, ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan, salah satunya keluar rumah atau bepergian jauh. Semua perusahaan otobus terutama yang beroperasi di tanah Jawa udah paham banget dengan fenomena seperti ini dan udah menyiapkan strategi demi kelancaran usaha jasa transportasi otobusnya. Oke, sekarang aku udah ada di parkiran bawah. Ini ada 2 bus sleeper nih. Itu kalau nggak salah yang rute Jogja Parung. Bis yang aku naiki yaitu Sinar Jaya Suites Family dengan bodi Legacy SR3. Ternyata dia rutenya itu perpanjangannya Suites Class teman-teman. Kalau Suites Class itu rutenya dari Cibitung, setelah Cibitung dia Bekasi Timur, lalu Pulau Gebang, Kampung Rambutan, lalu di Lebak Bulus. Kalau yang sleeper, yang Suites Class itu kan sampai Lebak Bulus doang. Kalau ini perpanjangan sampai ke Kalideres teman-teman. Yang bikin murah karena ini adalah sleeper dengan konfigurasi 1-2, totalnya 32 seat aja. Dia menggunakan bodi Legacy SR3. Di SR3 Suites Class ini untuk sleepernya karoseri Laksana ada perubahan yang cukup signifikan dan penting sih menurutku, terutama di bagian pan bawah ini. Kalau dulu yang SR2 kan ketutup garis desain. Mungkin Laksana udah dengerin masukan dari beberapa gitu kan. Akhirnya garis desainnya dirubah. Jadi darahnya jadi gini, menjadi cekung gini sehingga penumpang yang ada di dalam sini ini bisa mendapatkan kaca atau pemandangan keluar yang lebih baik lagi. Ini pakai sasis apa ya? Kalau dilihat dari bautnya ini dia 10. Berarti antara RN ataupun RM. Kayaknya RN deh. Dan kenapa kok aku bilang ini adalah bus sleeper paling murah? Karena dari Jogja ke Jakarta, kalau biasanya naik bus sleeper lainnya itu sekitar 300 ke atas. Ini harganya 270.000 rupiah. Aku belinya di agen Sinar Jaya Giwangan, tinggal WA, nanti bisa transfer teman-teman. Ada upgrade nih, jadi ketika ada barang bagasi, ini mungkin untuk faktor safety barang penumpang juga biar ketukar ya. Sekarang kalau misalkan teman-teman bawa tas ditaruh di bagasi, itu sekarang ada kupon bagasinya ditempel di tiketnya. Misalkan ada ketukar, kita bisa mengeklaimkan ini teman-teman. Dan insya Allah nggak bakal ketukar kalau ada kayak gini. Sebelum naik ke dalam bus, tiap penumpang diberi kantong plastik untuk tempat alas kaki. Tujuannya agar lantai bus selalu terjaga kebersihannya. Ini jam 3 kita udah lepas dari terminal Giwangan. Nah habis ini kita akan ngambil penumpang di Jombor. Aku akan sedikit membahas tentang fasilitas yang ada di bus sleeper termurah untuk rute Jogja menuju ke Jakarta ini, yaitu bus Sinar Jaya Suites Family dengan konfigurasi tempat duduk 1-2 kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman bepergian berdua atau sama keluarga, bisa memilih yang double atas ataupun bawah sini, bisa yang single kayak gini teman-teman ketika teman-teman bepergian sendirian. Sebelum kita menuju ke belakang, aku akan nge-review tempat dudukku dulu ya. Nah aku sama Mas Bowo tempatnya di sini teman-teman, nomor 3 sama nomor 5 atas sendiri, dan di sini juga ada yang bawah nomor 4 dan 6. Kayaknya enak yang bawah sih ya. Kita akan dapat seat sleeper kayak gini. Ya mirip-mirip Suites Class tapi posisinya agak kecil gitu.
kita akan dapat fasilitas on board berupa selimut, lalu ada bantal Sinar Jaya. Ini perpaduan antara bludru dengan kulit imitasi. Jadi yang nempel di badan kita tuh sebagian besar adalah seat bludrunya. Kalau buat tidur enak banget sih ini. Ini yang depan ini memang longgar ya, karena kalau yang di belakang perbandingannya kayak gini nih. Nah, kalau belakang kaki kita nggak bisa leluasa karena ada depannya ini, ada slipper depannya. Kalau yang depan ini baik yang double maupun single leluasa teman-teman. Cuman aku agak salfok nih, ini kenapa kok di blok ya? Atau mungkin karena privacy, mungkin karena ini Suits family. Jadi yang di sini maupun di sini itu di blok hitam, sehingga benar-benar menjaga privasi bagi para penumpang. Cuman minusnya kita nggak bisa lihat depan sih. Enggak. Kalau bus ini tuh ternyata nggak ada AVOD-nya. Ada video on demand yang fisiknya tuh nggak ada. Cuman kalau kita baca, nah di sini audio video on demand available dapat dinikmati melalui layar sentuh 10 inch yang terpasang melalui ponsel pintar masing-masing. Ini tuh bahasanya panjang banget. Aslinya itu kita disuruh menikmati AVOD pakai HP. Jadi bus ini tuh ada kayak jaringan free wifi. Kalau kita bisa akses gratis, nanti kayak ada kayak film atau hiburan-hiburan lainnya yang udah dipasang di sini teman-teman. Nah, ini merupakan inovasi yang baru ya. PO Bus nggak perlu ngasih AVOD lagi. Dia mengurangi resiko misalkan AVOD-nya dicongkel, AVOD-nya rusak atau dirusak sama penumpang dan sebagainya. Ini bersih, light gitu. Kita bisa ngakses melalui HP kita. Oh ya, di sini juga ada cup holder. Nah, USB charger di sini teman-teman. Di atas ini di lover AC. Yang di sana nggak ada sih. Jadi cuma di lover AC aja. Penumpang bakal dapat satu pasang, jadi 2. Di sini juga dapat sepasang. Kita buka ya. Nah, semua pakai charger USB, jadi nggak ada colokan listrik lagi. Dan untuk yang sleeper double, apabila ini orang yang nggak dikenal gitu, ini udah dikasih sekat. Jadi misalkan teman-teman tidurnya ngorok ataupun ngowoh, itu nggak bakal kelihatan penumpang sebelah. Pasti banyak muncul pertanyaan karena ada bus sleeper yang double gini. Kalau misalkan cewek cowok gimana? Nah, di sini udah ada aturan teman-teman. Aku bacain ya. Di sini ketentuan kursi family suites. Kursi family suite diprioritaskan bagi penumpang keluarga dengan menunjukkan salah satu dokumen pendukung KK, KTP, buku nikah atau yang lainnya. Misalkan kita belinya online dan misalkan nih cewek cowok bukan pasangan belum nikah lah istilahnya ya, nanti bisa dipindahkan oleh petugas agennya. Petugas Sinerja berhak untuk memindahkan dan mengatur ulang nomor suite apabila terdapat penumpang family suite yang belum memenuhi kategori di atas ini. Ya, bisa dibilang pencegahan untuk hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di bus Suits family, karena emang ini bus ini tuh didesain untuk keluarga teman-teman. Jadi misalkan ibu bawa anak, kalau naiknya suite kelas yang satu-satu, anaknya kan terpisah. Misalkan kalau naik yang kayak gini, ini ibu di sini anak kan jadi satu tempat. Jadi bisa terakomodir kebutuhan dari penumpang yang berkeluarga kayak gitu. Ini mumpung penumpang yang bawah lagi kosong ya. Keunggulan dari bus SR3 atau upgrade dibandingkan dengan SR2 yaitu penumpang yang bawah ini kita bisa lihat pandangan yang lebih leluasa. Nah, di sini ataupun yang di sini. Kalau dulu kan penumpang yang bawah, yang depan itu cuma dapat segini doang ya. Dia kecil gitu. Sekarang udah dikeroak gini, diganti garis desainnya sehingga penumpang bisa dapat view yang lebih luas untuk yang bawah, jadi bisa lebih adil gitu. Bagian gangway-nya ya, ini emang kerasa lebih sempit dibandingkan kalau kita naik bus Sinar Jaya atau bus Suits kelas yang konfigurasinya 1-1, karena ini emang konfigurasi 2-1 sehingga yang dikorbankan adalah gangway-nya ini teman-teman. Tapi kayaknya nggak masalah deh, karena emang papasan kita masih bisa gini kok. Nah, masih cukup muat lah untuk ukuran badan manusia. Kalau kita ngomongin tarif, ini harganya Rp270.000. Terus kalau misalkan kita mau yang sleeper yang 1-1,
yang Suites Class dengan rute yang sama itu harganya Rp335.000. Ini emang bener-bener Suites Class yang light banget teman-teman. Avotnya diganti HP. Ketika aku tadi di belakang, yuk sini yuk. Di sini itu nggak ada dispensernya. Biasanya di sini ada dispenser, itu nggak ada teman-teman. Ya bener-bener light sih. Di sini ada fasilitas toilet yang bisa digunakan ketika bus sedang berjalan dan nggak boleh untuk buang air besar. Cuman untuk buang air kecil aja di sini. Ini adalah tempat untuk naruh sandal ataupun sepatu. Misalkan sepatunya gede atau sepatunya kotor gitu, habis becek-becekan, ditaruh di tempat tas kresek kayak gini tadi. Terus kalau misalkan kurang nyaman, ditaruh di kabin tempat tidur kita, kita bisa mundur ke belakang, lalu ditaruh di sini tadi. Itu adalah fasilitas yang diberikan oleh PO Sinar Jaya terhadap para penumpang kelas Suites family-nya. Nah ini sekarang aku mau nyoba gimana sih rasanya duduk di seat yang single. Ya lumayan sih, cuman kita nggak bisa gerak pas ini, press. Misalkan mau gerak-gerak gini pun yo agak susah sih, karena emang ini didesain satu dan nggak lebar-lebar amat. Kalau yang Suites Class kan masih bisa rebahan kanan kiri, ini press gini teman-teman. Tapi untuk panjangnya ini sama-sama panjang ukurannya dengan yang kelas Suites Class yang seat 11. Untuk tinggiku yang 167 ini nggak mentok sama sekali. Cuman aku menyayangkan ini nggak ada fasilitas dispenser ya, karena ini kan Suites family. Biasanya ada penumpang yang membawa bayi, membawa anak kecil gitu, misalkan pengen bikin susu atau pengen butuh air panas, biasanya kan tersedia dispenser. Dengan Suites family ini kayaknya kebutuhan dispenser lebih dibutuhkan teman-teman ya. Ya semoga aja didengar sama manajemen Sinar Jaya ya, walaupun ini sleeper tarif murah, tapi kan gak ada salahnya dikasih fasilitas tambahan kayak dispenser gitu. Untuk lainnya sih udah lumayan ya, tanpa Avot pun juga nggak masalah karena udah diganti dengan jaringan wifi yang bisa menampilkan berbagai macam hiburan lewat HP. Untuk sleeper yang terakhir nomor 31 dan 32 ini posisinya di paling belakang, dan untuk masuknya lumayan longgar sih. Jadi dari sini ke sini ini lumayan longgar teman-teman. Nah, tapi tempatnya agak nyempit gitu. Sleeper terakhir ini adalah ruangan untuk istirahat kru. Jadi dalam perjalanan kali ini ada 2 driver aja. Ketika satu mengendarai atau mengemudi, satunya istirahat di sini. Bus Sinar Jaya itu tidak pernah ada kernet teman-teman. Walaupun dia punya rute panjang, nggak ada kernetnya. Nah sekarang aku mau nunjukin ke teman-teman gimana caranya naik di atas ini. Terutama untuk orang-orang yang sepuh, kalau harus naik-naik gini kayaknya harus perlu effort yang lebih. Misalkan kalau teman-teman pengen nggak pengen ribet atau mesenin orang tua, aku sarankan ditempatkan di bawah aja di nomor yang genap. Ya, kalau ganjil ini yang atas, kalau genap yang bawah. Mau naik dari sini, nah gini bisa. Nah, kalau orang yang masih muda sih aman sih. Enak sih, apalagi misalkan sama keluarga gitu kan, atau sama anak gitu, di sini enak kan. Misalkan kita bukan sama keluarga atau sama orang nggak dikenal, ini udah ada ini, lalu juga udah ada tirainya ini. Ya walaupun privasi kita nggak 100% bisa terjaga ya, karena kan berdempetan gini. Makanya kalau sendirian aku saranin di sana. Dan ini nggak mungkin sini cewek, sini cowok ataupun sebaliknya, karena misalkan pun di online pihak agen punya kewenangan untuk merubah seat, sehingga hal-hal seperti itu tidak bakal terjadi teman. Udah aman lah pokoknya naik bis kayak gini. Ya karena emang ini peruntukannya untuk keluarga sih. Ini kita udah mau ngelewatin flyover Jombor. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki Jombor nih. Jombor gak sih? Iya. Oh iya. Nah. Cus, terminalnya ada di sebelah sana teman-teman. Kita masuk di Jombor. Ada Handoyo 1626 tuh. Jogja Merak. Di sini banyak banget perwakilan bus, agen-agen, dan di sini tuh kasnya itu agen-agen dunia ya. Jadi bisa
ngambil penumpang atau melayani penumpang ke segala rute. Terminal Jombor, tempat parkirnya bus-bus mewah untuk saat ini ya. Ini ada bus Sinar Jaya 1DD dengan rute Lebak Bulus dan Pondok Cabe. Ini yang Murni Jaya Volvo. Dulu namanya Laju Prima, sekarang dirubah menjadi Murni Jaya, disamain semua teman-teman. Volvo B11R pakai bodi SR2. Lalu ada dua Agramas, Haki 003 dan Haki 005. Kalau nggak salah Haki 03 itu dulu jadi angkatan pagi deh. Bukan angkatan paginya Perpal, karena ini lagi suro jadi penumpang sepi cuy. Yang Haki 05 ini berangkat sekitar jam setengah 5 atau jam 5 sore nanti. 1, 2, 3, 4 bus double decker, gokil. Jombor ini adalah kalau bisa dibilang terminal Jogja lantai 2 karena bisa kebanyakan bis 2 lantai nih. Bicara mengenai murah-murahan tarif ya, bisa dibilang Sinar Jaya double decker ini adalah bus double decker dengan tarif termurah untuk rute Jogja Jakarta, yaitu 225.000. Kalau bisa dibandingin ini kalau nggak salah 250 ya, koreksi ya teman-teman kalau salah ya. Dan Agramas 260-an. Kenapa Sinar Jaya bisa murah-murah? Ya karena dia tuh busnya tuh ribuan. Jadi sekali pengadaan bisa lebih efektif. Misalkan pengadaan ban bisa langsung ribuan, pengadaan kaca bisa langsung ribuan, dan dia tidak memakai kernet. Selepas dari terminal Jombor, bis ini tuh nggak ke arah timur, ke arah Prambanan, ke arah Solo, nggak. Dia ke arah utara via Magelang dan Temanggung, nanti bertemu di Weleri. Weleri Mas ya? Weleri via Paraan. Nah, jadi nanti jalurnya tuh cukup berliku-liku nanti pas maghrib teman-teman. Emang ini agak beda sih bis sleeper yang ini. Jalurnya agak lain dibandingkan jalur sleeper pada umumnya. Ini sekarang masih jam 4, kita masih ada di Sleman, masih belum keluar dari Jogja. Dan untuk servis makan bis ini kan jauh ya, di Sari Rasa sana. Mungkin malam sekitar jam 8-an lah. Makanya aku tadi dan Mas Bowo beli roti dan perbekalan ini teman-teman, karena untuk bus Sinar Jaya ini juga nggak ada servis snacknya. Kita mau mengharapkan apa coba, cuman 270.000 dapat sleeper gini juga udah alhamdulillah banget. Ketika bis sudah masuk di daerah Jawa Tengah, aku langsung tidur nih. Nggak sadar bus pas lewat Magelang maupun persimpangan Secang, dan aku bangun-bangun udah ada di daerah Temanggung. Oke teman-teman, ini sekitar 17.45 kita udah sampai di Temanggung, di Sinar Jaya Temanggung di sini. Tadi dibangun sama kru, katanya masih jauh Welerinya. Ditawarin kalau mau makan sate, makan sate. Tenan loh Mas, satenya piro? Tadi sate loh. Bah, gak enak ini iki. Bah, wes. Mas, makasih banyak yo. Makasih banyak. Dan bis ini nggak masuk terminal, jadi kalau misalkan warga Temanggung pengen naik bus Sinar Jaya bisa di lok seberangnya di agen sini nih. Nah, udah Pak? Lanjut? Oke, siap. Terminal. Ya, terminal. Ganti 3132 nya bakal Madura. Oh gitu. Iya. Yang Dream Coach XA ya? Iya. 17 sama? 19. Ini malam Jumat ya nih ya? Iya. Sepi jalanan.
Bisnya kereta saya. Bis ini penyimpangan saya. Asli juga saya juga anak mania kereta dulunya. Tadi di traktir apa? Sate. Gak enak aku aja. Banyak. Paraan. Oh, Paraan. Oh, pasar ini Ki. Nggih. Oh. Kita udah sampai di Parakan. Nah, ini ada bus Eka nih. Wah. Kalau ada bus Eka nih rasanya kayak ada di Surabaya aja gitu. Tapi kok HP-nya dingin gitu. Oke teman-teman, ini lagi naikin penumpang di depan Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan Temanggung. Nah, habis ini bus ini akan lewat jalur yang cukup terjal. Makanya aku izin sama krunya di depan untuk ngerekam jalurnya. Ya walaupun gelap tapi nggak apa-apa lah. Krunya baik-baik banget asli. Berarti tembusnya langsung Weleri. Ke Kledung ke kiri, Kledung. sama ke atas. Oh iya iya iya. Subuh. Kita ke kanan ya ini. Nggih. Nggak kiri dulu, ntar baru kanan. Oh oke oke. Ntar kalau lurus ke ini Kledung. Kledung. Rest area Kledung. Ya dulu kan 65.000 karena PSO. Kok tahu PSO? Iya kan? Wah, cinta kereta banget ya, Pak. Iya, udah dihapus sekarang PSO-nya. Iya. Apa okupansi penumpangnya rame terus sih? Iya. Kalau keretanya akomodasinya bagus, PSO cabut. Sekarang PSO tinggal kalau dari Blitar Kahuripan yang ke Bandung. 84.000. Ya, kan dari Bandung ini nyambung. Iya, menyambung. Yang kereta lokal-lokal. Lu udah kecapean lah. Kalau udah gitu bener udah kecapean. Iya, Di udah. Kircon turun dulu. Iya di Kircon, oper lagi. Lewat Bawen, Iya. berarti sini nggak dilewatin? Ya kan ditutup jalan. Oh, berarti ambil Temanggung balik lagi gitu? Iya. Apa kayak lurahnya itu ngadain acara Oh. kayak nikahan. Oh gitu. Kayak ngadain acara kayak nikah lagi lah gitu. Cuman buat suruhan gitu. Kayak festival jatuhnya Iya, ya. kayak pasar malam. Oke. Ada wayangnya juga. Jadi ditutup jalur. Tapi bos nggak bisa lewat jalan alternatif gitu nggak ada ya berarti? Jalan alternatif Kecil. kecil. Bus nggak mampu. Daripada kita resikonya gede ya mendingan ada Bawen, balik putar balik. Eh, Puskesmas Ngadirejo. Oke, ini sekarang jam 18.46. Bus Sinar Jaya Sweet Family udah sampai di daerah Ngadirejo. Nah, buat teman-teman daerah Ngadirejo yang pengen naik bus sleeper termurah di Indonesia, teman-teman bisa menghubungi nomor agen di sana. 0898 3817 982. Oke. Wah, kok repot-repot, Pak? Ayam goreng. Mie ayam goreng. Waduh. Benar digoreng ini. Pak, saya terima kasih banyak loh. Oke, moga-moga lancar, Pak. Moga-moga sukses. Rezekinya banyak. Siap. Friends. Terima kasih, Pak. Tadi di mana Temanggung dikasih sate, sekarang dikasih mie. Alhamdulillah. Rezeki ada soleh. Jadi gak enak loh aku, Pak, serius. Ya. Harus dienak-enakin. Wah. Enggak tiap hari tuh, Pak. Oh iya, wis. Moga-moga lancar.
Nggak berhenti di rem juga. Oh, double decker satu-satunya ya. Putra Mulya sing berani lewat sini. Soalnya anu dia itu loh apa di setelah Sukorejo tuh Iya. ada Talang tuh Pak. Iya, Talang. Nah, di situ. Talangnya itu. Berarti suspensinya di ndek pol ya. Iya. Wah, ngarep bang. Jadi ngawe-ngawe ngapa pak? Santoso. Oh, Kira angkutan biasa. Biasanya Santoso karo Handoyo sih. oh gitu. Dia juga berhenti. Nah ini oh Ya. Oh, jalurnya pegunungan tenan iki. Syahdu. Tikungan panorama Sitinjau. Iya. Oh, nanti di sana ada lagi. Ada lagi. Oh, yang lebih tajam lagi. Lu. 5 kayak munggah ijen bengi-bengi. Oh iya ngene iki ya. Iya, gini. Oh, iya. Gak ada motor, omah tutupan kabeh. Iki sing awan lewat kene apa ya? UPL pagi ya. Udah lagi. Seru gitu ya. Pada motornya 1836 gue. Beh. Iya. Iki mau masuk. Turun ya ono, turun nanti dari Sukorejo ke sananya ada yang sing wis masuk Kendal udah anu. Bengi-bengi jam 09.00 jam 10 ke ban. Banding gue mau. dan terpegu lagi muatan apa tuh? Jalur ini iki bisa, aduh. Nggih pas mudun banget. Lagi Kuat ganjil. apa mboten bane sing setunggal ngono, Lah, Oke. nggih niku. Beh. Ono ae. Santai lah. Ayo waduh nih bos. Mau pakai wis adem kok kita manggung mau rasanya. Pengen tuh budek ya? Ya enggak betul. Enggak betul. Aduh, pejen. Ya, ternyata cilik tapi ternyata gede-gede ya. Nggih. Jadi oke sing iki lho. Mereka menjadikan sebagai shortcut. Oh, gini industri kawasan industri Kendal kono. Oh, termasuk mereka nih dari mana? Dari arah-arah tengah lah, Temanggung. Oh. Banyak lewat sini. Tuh, kita udah masuk Kendal nih kita nih. Ya, ibu perbatasan. Perbatasan Kendal karo Temanggung. Penguasa di jalur
gini ya. Sama waktunya loh. Bisa yo enteng. Iya. RK nih Pak. Iya. Anter. Rame ya nih ini ya. Rame Sukorejo. Engko ning alun-alun ning kono rame banget. Banyak Oh. main. Alun-alun Sukorejo. Wah. Ini agen-agen bis biasa. Kan yakin bis. Murni dan lain-lain. Oke. Kayak alun-alun apa ya? Purwodadi ya, sandingnya yakin bis. Iya ya. Iya toh? Emang iya. Iya. Tadi kan agen-agen bis Pak. Saya tau alun-alun Purwodadi kan. Aku numpak double decker Garuda Mas. Muter alun-alun. Baru parkir ring sebelah ngono. Agen-agen bis e. Jenenge stasiun Sukorejo. Stasiun Sukorejo. Sukorejo kan stasiun, tapi Ono sepure iki. iya. Enggak, Sukorejo kan stasiun jedek Sengon nih ngerti ra? Iya iya bener. Iya, Lawang, Sukorejo, Sengon, Bangil. Malang Bogor Sari. Bogor Sari. 168. Lama-lama. Sorong baru dalam gitu. Bener ya, Ram. Sebelum ada tol Trans Jawa, ini jalur paling cepat. Jalur potong kompas ya. Oh, pun jalur reli kali. Selisihnya bisa Sejam. Lebih di Solo. Oh. apalagi Jogja via jalur selatan itu kan perbaikan jalannya Bro. Iya. Oke. Kalau belum lewat Karanganyar itu Masya. Kita udah sampai di Weleri. Itu ada tolnya, udah kelihatan di jembatan tolnya. Selamat datang di Pantura. Ketemu jalur Pantura. Kalau ke kiri ke arah gerbang tol, ke kanan ke arah rumah makan. Stasiunnya gini ya? Stasiunnya Kiri. kiri jauh. Ada Transjateng mana? Oh, Kendal. sing Mangkang. Kendal Mangkang. Kok Iya, Bimbing sing Mangkang. Weleri Mangkang. Oh iya, Ki ATS Blitar iki. Iya. Harapan di situ. Si isi solar nang kono. Nek sing Malang enggak nang kene, wis Wis Mojokerto. Mojokerto kan. Wah, medali emas. Kosong. Kita
udah sampai di rumah makan Sari Rasa untuk servis makan bus Sinarjaya Sweets Family. Ya. Ini juga ada Sinarjaya dari Wonosari tujuan ke Bogor, dan kita bersanding dengan bus Sweets Class yang startnya Jogja tapi dia via Solo teman-teman. Kalau yang ini via Temanggung, jadi beda ya. Ini via Temanggung, ini via Solo. Ini seatnya 11, ini 21. Harganya pun terpaut selisih cukup jauh. Kalau ini harganya 335, kalau ini harganya cuma 270.000 aja. Untuk rutenya sih hampir sama. Dia dari Jogja, Cibitung, Bekasi Timur, Pulau Gebang, lalu Kampung Rambutan, Lebak Bulus. Kalau ini berarti di Lebak Bulus, kalau ini bablas sampai ke Kalideres teman-teman. Baru saja masuk ada Sinarjaya dari Semarang, tujuan ke Lebak Bulus juga. Ini yang dulu namanya Semarang Express. Dari Semarang tujuannya ke Pulau Gebang, Kampung Rambutan, Lebak Bulus. Rutenya hampir mirip-mirip sih. Oke, sekarang kita langsung aja makan malam. Ayo mas, golek makan mas. Oh, di sana untuk servis makan PO Sinarjaya ada di sebelah sana. Jadi untuk pilihan menunya tuh ada 4. Nasi soto ayam atau pop mie, nasi rames, dan juga di sana ada gulai ayam. Aku pilih yang mana ya? Aku tak milih gulai ayam aja deh. Belum pernah makan gulai ayam aku. Mbahnya Monggo Pak, panas-panas Pak, monggo Pak. Jadi untuk menu makanannya ada 4, gulai, rames, pop mie, sama soto ayam. Aku pilih gulai ayam karena belum pernah seumur umur makan gulai ayam pas di servis makan bus. Nah, lumayan enak sih kalau dicium dari baunya. Enak ramas menurutmu mas? Lumayan ya? Lepet ya? Oh iya, anget-anget ya? Dan untuk minumnya bisa opsional, bisa teh hangat ataupun es teh. Cuman aku lihat di situ nasi ramesnya, nasinya diambilin sayangnya, nggak bisa ambil sendiri. Ya wes lah, sekarang tak mau menikmatin servis makan gulai ayam. Loh, masalah duluan. Ngantuk. Tak ijal sih. Oke teman-teman, ini udah selesai makan dan habis ini mau ke musola. Lalu aku mau ngomentarin tentang servis makannya ya. Servis makannya ini menurutku untuk ukuran bus Sinarjaya dengan sleeper harga segitu miringnya ini udah cukup baik sih. Udah lumayan, makanannya enak, seger, dan puas lah pokoknya teman-teman. Walaupun makannya itu semuanya porsinya diambil, tapi ya kita mau berharap apa dengan 270.000 udah dapat sleeper. Jadi sekarang aku mau ke musola dulu. Di sini ada 3 Sweets Class yang terparkir. Yang baru masuk ada 23 DD, itu adalah bus dari Solo angkatan malam tujuan ke Kampung Rambutan. Di depanku ini yang rute Jakarta Jogja via Solo, yang ini Sweet Family via Temanggung. Sinarjaya ini merupakan perusahaan otobus yang menjalankan atau mengoperasikan bus sleeper terbanyak di Indonesia. Aku kurang paham berapa ya, cuman yang pertama memelopori adanya bus Sweets Class kayak gini itu yang pertama Sinarjaya 31 RE, 32 RE yang dulu dibuat pameran Gias tahun 2019 atau 18 gitu. Ya, buat teman-teman yang sedikit kepo ini pakai sasis apa gitu, sebetulnya mudah sih. Kalau teman-teman lihat dari sini, ini RE, itu RE, ini juga RE, berarti dia menggunakan sasis dari Hino, baik itu Hino RK ataupun RM ataupun RN. Terus di sini ada DD 23 DD. Nah, kalau DD itu berarti dia pakai sasis Mercedes-Benz OH1626. Terus ada lagi sleeper yang dari karoseri Adi Putro, kodenya XA. Nah, XA itu berarti sasis bus dari sasis lama yang direbody menjadi kelas sleeper Dream Coach kayak gitu. Ada berapa ya? Ada lumayan banyak kok teman-teman yang body XA yang dirubah menjadi sleeper kayak gini. Dan tadi aku sempat ngobrol sama krunya yang paten itu yang rute Surabaya Lebak Bulus. Mas warak. Hah? Warak. Ya, belum. Ki enak mie.
ronde kedua makan mie dari bapaknya tadi. 20.45 kita meninggalkan rumah makan Sari Rasa. Kalau lancar infonya ini nggak ada ambil drop penumpang di Cibitung ya, jadi kemungkinan akan cepat dan nyampe di Lebak Bulus perkiraan sekitar jam 3 pagi. Aku gak usah ngasih narasi yo, wis ngrungokke omongane. Ngono ya? Itu wae. Praktis. Salah satu rumah makan yang legend di masa itu. Nusantara lagi dulu. Di Dewi ya. Selepas rumah makan aku jadi penasaran sama layanan audio video on demand dari bus ini. Jadi kita tinggal cari sinyal wifi-nya aja, lalu otomatis kita akan diarahkan ke tampilan menu hiburannya. Mulai dari ada film, musik, dan buku bacaan yang menarik. Kayaknya ini adalah salah satu inovasi yang cerdas sih, hemat pengadaan monitor dan penumpang bisa lebih leluasa memilih hiburan sesuai dengan selera mereka. Jam 2.31 udah masuk Pulau Gebang. Cepet banget ya. Jadi bener jam 3 nanti kita akan nyampe di Lebak Bulus. Jam 3.09 udah sampai Lebak Bulus cuy. Wah, saya tata dulu. Pak, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya. Lanjutkan terus. Lanjut. Oke, hati-hati ya. Ternyata bener kan, jam 3 kita udah sampai di Lebak Bulus. Jalanan sepi banget asli. Aku dari tadi kebanyakan tidurnya daripada ngerekamnya teman-teman. Karena emang bisa nyaman juga. Oke. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Ini aku mau cari tempat nginep di sekitaran sini. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.